Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini merupakan sambungan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Yang saya ambil dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-43. Di mana judul perikopnya adalah doa Musa. Saya bisa mengulang kembali, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali, di mana doa Musa berisi ungkapan dari isi hati dari Musa kepada Allah, di mana dia juga mengungkapkan tentang Allah yang begitu mengasihi umat Israel, tetapi juga bagaimana sikap bangsa Israel terhadap Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya juga sudah menyampaikan pada minggu yang lalu bagaimana sikap bangsa Israel yang notabene adalah umat pilihan Tuhan, tetapi mereka itu bagaikan peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Bangsa Israel telah dibebaskan dari tanah perbudakan dari Mesir, sampai mereka menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang kuat, bangsa yang cukup besar pada saat itu. Di dalam ayat 15 di dalam kitab Ulangan pasal 32, Musa mengungkapkan bagaimana diberkatinya umat Israel oleh Allah. Sehingga Musa menggunakan kata-kata di dalam ayat 15 yang mungkin saudara sudah baca yang lalu. Musa menggunakan kata-kata bertambah gemuk, gendut, dan tambun. Nah, ini menggambarkan bagaimana Tuhan memberkati umat Israel. Sehingga tepatlah saudara-saudara kalau firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk, karena mereka adalah bangsa yang tidak tahu berterima kasih, bangsa yang sudah mengkhianati Allahnya. Karena itu saudara-saudara, di dalam doa Musa pun, Musa mengatakan bahwa umat Israel itu adalah bangsa yang bengkok, bangsa yang belat-belit, dan bangsa yang jahat. Saudara-saudara, mungkin kita juga bisa sepakat dan mengatakan bahwa umat Israel telah menjadi bangsa yang tidak tahu berterima kasih, bangsa pengkhianat, ya, atau bangsa yang jahat apapun itu. Karena memang firman Tuhan juga mengatakan seperti itu, bahwa mereka itu adalah bangsa yang keras kepala, yang selalu melawan Allah. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu yang lalu saya juga sudah menyampaikan bahwa mari kita mengintrospeksi diri kita. Karena seringkali juga tanpa kita sadari, kita telah bersikap seperti orang Israel. Saya menyadari bahwa kehidupan kekristenan kita sebenarnya tidak lebih baik dari umat Israel, bangsa Israel atau umat pilihan Tuhan. Yang pertama, saudara, saya sudah mengatakan juga pada minggu yang lalu, kita seperti orang Israel yang telah bersikap tidak jujur kepada Allah. Kita berlaku seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika kita menyembah Tuhan, maka sebenarnya hati kita tidak terfokus pada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 8 sampai ayat 9a. Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Tuhan Yesus mengutip kata-kata dari Nabi Yesaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun tanpa kita sadari, kita juga sudah menjadi penipu Tuhan. Itu juga saya sudah ungkapkan pada minggu yang lalu. Mengapa kita atau ya umat Tuhan disebut penipu Tuhan? Karena mereka tidak
membawa persepuluhan mereka kepada Tuhan, yang adalah milik Tuhan yang harus dikembalikan. Nah, itulah sebabnya saya katakan seringkali kita telah berlaku seperti umat Israel. Kita tidak sadar kita sudah menjadi penipu Tuhan. Nah, sekarang bagian yang kedua saya mau katakan. Di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 16 sampai ayat 17. Di situ di dalam doa Musa mengungkapkan demikian. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa mengungkapkan bahwa bangsa Israel telah memiliki Allah lain di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menimbulkan kecemburuan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan kita? Tanpa kita sadari juga, mungkin kita pun memiliki Allah lain dalam hidup kita. Mungkin kita memiliki berhala dalam hidup kita, selain Allah, selain Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, tetapi mungkin saudara berkata, di rumah saya tidak ada patung, di rumah saya tidak ada jimat atau pegangan-pegangan yang lain. Hanya Tuhan Yesuslah yang saya sembah. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa berhala tidak harus berbentuk patung. Berhala tidak harus berwujud seperti manusia atau berwujud seperti binatang atau gambar-gambar apapun, bahkan dalam bentuk benda-benda yang lain yang merupakan pegangan kita atau harapan kita. Saudara-saudara, Alkitab mengajar mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, walaupun tidak secara hurufiah, tetapi sangat jelas terlihat bahwa apapun yang dapat mengalihkan perhatian kita sehingga kita melupakan Allah, dan kemudian hati kita lebih tertuju kepada yang lain daripada Allah, atau ketika waktu kita lebih tersita untuk hal-hal yang lain yang bukan Tuhan sesungguhnya, maka itulah berhala. Itulah Allah lain yang kita sembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi berhala itu bisa berupa pekerjaan kita, karena pekerjaan terlalu menyita waktu kita, perhatian kita, melebihi dari waktu dan perhatian kita kepada Allah. Berhala juga itu bisa berupa usaha-usaha kita, bisa berupa keluarga, apakah itu suami, apakah itu istri, anak, atau cucu, ataupun gadget. Saudara-saudara, bukankah gadget seringkali mengalihkan begitu banyak perhatian kita, lebih dari kita memperhatikan Tuhan, lebih dari kita memperhatikan firman Tuhan? Saudara-saudara, artinya segala sesuatu yang telah menyita perhatian kita sehingga kita lupa kepada Tuhan, ataupun telah menghambat kita untuk bisa menyembah dan memuliakan Tuhan, maka firman Tuhan itu berkata bahwa itu adalah berhala. Itu adalah Allah lain yang ada di dalam kehidupan kita. Cuma seringkali kita tidak menyadari hal itu. Itu sebabnya saya katakan, sebenarnya kita tidak lebih baik dari bangsa Israel, ya, karena kita tidak sadar kita telah bersikap seperti mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 5, firman Tuhan berkata seperti ini, matikanlah dalam dirimu sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan.
yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara perhatikan, yang sama dengan penyembahan berhala. Apa yang sama? Tadi firman Tuhan sudah katakan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi nilai kejahatannya itu sama dengan penyembahan berhala. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena semua itu dapat membawa kita manusia pada sebuah keadaan keintiman adiktif. Artinya sebuah ketergantungan, keintiman pada hal-hal yang disebutkan oleh firman Tuhan, sehingga sulit untuk kita dipisahkan pada hal-hal tersebut. Saudara-saudara, dan ketika kita sudah intim dan sudah ketergantungan, maka kita akan lupa segala-galanya, termasuk kita bisa lupa kepada Tuhan dan hilang rasa takut kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburuan. Kecemburuan manusia, saudara, itu merupakan sifat Allah yang tergambar pada manusia. Karena bukankah manusia adalah gambar Allah? Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kalau manusia bisa cemburu, begitu juga dengan Allah. Allah itu adalah cemburuan, saudara. Saudara, mari kita perhatikan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah persahabatan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara-saudara, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Keintiman dengan dunia itu berarti kita telah menjadikan kita musuh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal sahabat itu berarti berbicara soal kedekatan, berbicara soal keintiman. Saudara, kita boleh punya banyak teman, tetapi untuk menjadi sahabat mungkin cuma satu orang atau beberapa orang. Teman boleh banyak, sahabat tidak sebanyak teman. Saudara-saudara, saya punya sahabat cuma satu rasanya. Pada waktu saya kuliah cukup banyak juga teman saya, tetapi yang menjadi sahabat cuma satu yang saya ingat sampai sekarang. Dan kita juga masih hubungan di media sosial. Saudara, itulah sahabat, orang yang betul-betul kita sangat percayai dan membuat kita intim dengan dia. Dan biasanya sahabat kita bisa menyampaikan segala rahasia-rahasia kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita bersahabat dengan dunia, kita intim dengan dunia, maka itu berarti kita menjadi musuh Allah. Allah ingin supaya kita intim dengan Tuhan, intim dengan Allah, melebihi dari segala-galanya. Saudara, jadi pertanyaannya bagi kita, dan sambil kita mengintrospeksi diri kita, mana kita lebih dekat, mana lebih kita intim, mana yang lebih kita kasihi, Tuhan atau hal-hal yang di atas tadi, hal-hal yang kita miliki, mana yang lebih kita intim, yang lebih kita kasihi? Apakah pekerjaan, apakah usaha kita, apakah hal-hal yang kita punyai yang merupakan barang-barang berharga atau gadget kita yang kita lebih dekat, lebih intim daripada intim dengan Tuhan? Saudara-saudara, biarlah kita menjawab sendiri.
Mana yang lebih kita inginkan, yang lebih kita rindukan? Berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah, atau melakukan seperti yang disebutkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 5. Kita lebih merindukan sesuatu yang bersifat nafsu, hawa nafsu, percabulan, keserakahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena segala sesuatu yang melebihi kasih kita kepada Tuhan, yang melebihi keintiman kita dengan Tuhan, maka itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, karena itu di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 19 dan seterusnya, Musa mengungkapkan bagaimana Tuhan menghukum atau berkali-kali menghukum orang-orang Israel, umat Tuhan. Dan mereka boleh merasakan bagaimana hukuman Tuhan. Tuhan mengajar mereka, bahkan menghajar mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah menghajar umatnya, bukan berarti Allah membenci atau Allah dendam. Tetapi karena Allah mengasihi umatnya, sama seperti seorang bapa yang sedang mendidik anak-anaknya. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 19. Orang yang kukasihi, aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan seringkali mungkin mengajar kita, mengingatkan kita, atau menghajar kita, itu tandanya bahwa Allah mengasihi kita. Kesimpulannya saudara-saudara, yang pertama, mari kita jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kita. Yang kedua, menjadikan apapun itu di dalam hidup kita melebihi dari Tuhan, yang kemudian membuat hati kita lebih dekat atau lebih intim daripada keintiman kita dengan Tuhan, maka itu adalah penyembahan berhala. Hindari itu saudara, intimlah, lebih intimlah dengan Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan. Bila mana Tuhan menegur kita, bila mana Tuhan menghajar kita, karena itu berarti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita masih diperhatikan oleh Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan selalu mengingatkan kami lewat firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kami seringkali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan selalu membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau selalu mengingatkan kami untuk kami hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami semakin hari kami semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Roh Kudus, untuk Engkau terus memimpin kami, mengingatkan kami, menuntun kami. Bahkan Tuhan, kami rindu Engkau terus memakai kami untuk dapat menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan ibadah kami besok Tuhan. Engkau memberkati biar semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau bungkus kami semua, bungkus umat Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami sungguh merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus.
Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.